Sumpah janji Dimian Agustian untuk Indonesia. Janji setia telah diucap. Timnas Indonesia kini naik level. Siap menghadapi Piala FIFA Series dan Piala AFF. Sumpah janji Dimian Agustian untuk Indonesia. Janji setia telah diucap. Jakarta bangun dengan suasana yang berbeda dari biasanya. Di langit pagi yang masih berwarna jingga pucat, angin terasa membawa sesuatu yang lebih dari sekadar pergantian hari. Di sudut-sudut kota, dari Monas hingga Senayan, dari kawasan elit Sudirman hingga ganggang sempit Tanah Abang, satu nama terus dibicarakan. Dimian Agustian. Nama yang beberapa bulan lalu hanya dikenal segelintir pencinta sepak bola kini berubah menjadi simbol harapan baru bagi jutaan rakyat Indonesia. Sejak fajar menyingsing, halaman gedung Kementerian Hukum dan HAM sudah dipenuhi awak media. Kamera televisi berjajar, drone beterbangan, dan jurnalis berdiri dengan mikrofon di tangan, menunggu momen yang diakini akan menjadi tonggak sejarah baru sepak bola Indonesia. Bukan laga final, bukan pengumuman pelatih, melainkan sebuah sumpah. Sumpah seorang pemain yang memilih Indonesia sebagai tanah air barunya. Kabar ini bukan muncul tiba-tiba. Sejak Dimian Agustian tiba di Indonesia beberapa minggu sebelumnya, spekulasi tentang naturalisasinya terus menggema. Ia terlihat berlatih bersama klub besar, disambut bobotoh di Bandung, berfoto dengan anak-anak sekolah sepak bola, hingga mengunjungi tempat-tempat bersejarah seperti Monas dan Stadion Gelora Bung Karno. Namun hari ini berbeda. Hari ini bukan sekadar rumor, melainkan kenyataan. Di dalam gedung, suasana hening namun syarat emosi. Pejabat negara duduk berbaris, mengenakan jas resmi, sementara bendera merah putih berdiri tegak di belakang podium. Di barisan depan, terlihat keluarga besar Dimian Agustian, beberapa di antaranya datang langsung dari luar negeri untuk menyaksikan momen bersejarah ini. Ketika pintu utama terbuka, sorotan kamera langsung tertuju pada sosok tinggi tegap yang melangkah mantap. Dimian Agustian mengenakan jas hitam rapi, dasi merah, dan pin Garuda di dada kirinya. Wajahnya tenang, namun matanya memancarkan tekad yang dalam. Ia bukan sekadar datang untuk formalitas, melainkan untuk mengikat janji seumur hidup. Di luar gedung, ribuan supporter sudah berkumpul sejak subuh. Mereka membawa spanduk bertuliskan, "Selamat datang saudaraku. Dimian milik Indonesia, dan Garuda menunggumu." Teriakan yel-yel menggema, drum ditabuh tanpa henti, dan bendera merah putih berkibar di mana-mana. Ketika Dimian berjalan menuju podium, suasana ruangan semakin sunyi. Mikrofon dinyalakan, kamera fokus, dan seluruh Indonesia seolah menahan napas. Ia berdiri tegap, memegang naskah sumpah kewarganegaraan di tangannya. Sesaat ia terdiam, menatap bendera merah putih dengan penuh hormat, seolah mengingat perjalanan panjang yang membawanya ke titik ini. Lalu, dengan suara lantang dan penuh keyakinan, ia mulai mengucapkan sumpah. Kata demi kata terucap dengan jelas, bukan sekadar formalitas hukum, tetapi janji dari hati. Ia berjanji setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, berjanji menghormati Pancasila, dan berjanji mengabdi untuk kejayaan bangsa ini, baik sebagai warga negara maupun sebagai pesepak bola. Di tribun luar gedung, ribuan orang bersorak. Beberapa bahkan menangis haru. Seorang ibu terlihat memeluk anaknya sambil berkata, "Lihat nak, dia memilih Indonesia. Dia memilih kita." Air mata mengalir bukan karena sedih, melainkan karena bangga. Di studio televisi, para analis sepak bola langsung berdebat. Ada yang menyebut ini sebagai langkah monumental bagi tim nasional, ada pula yang menilai bahwa Dimian akan membawa mental profesionalisme Eropa ke Liga 1. Namun semua sepakat pada satu hal, Indonesia baru saja mendapatkan sosok yang bukan hanya berbakat, tetapi juga berkomitmen. Sementara itu, di Bandung, bobotoh menggelar nonton bareng di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Layar raksasa menampilkan momen sumpah secara langsung. Ketika Dimian selesai mengucapkan janji setianya, ribuan supporter bersorak serempak, menyalakan flare biru, dan menyanyikan lagu kebesaran Persib bercampur dengan Indonesia Raya. Di dalam gedung, setelah sumpah selesai,
Dimiane menatap ke arah para pejabat dan berkata dalam bahasa Indonesia yang masih sedikit terbata, namun penuh ketulusan, "Saya bangga menjadi bagian dari Indonesia. Saya akan berjuang untuk negara ini di setiap pertandingan." Kalimat sederhana itu langsung viral. Potongannya beredar di TikTok, Instagram, Twitter, dan YouTube dalam hitungan menit. Banyak netizen menulis, "Bukan lahir di Indonesia, tapi hatinya untuk Indonesia." PSSI yang diwakili Ketua Umum langsung memberikan pernyataan resmi. Ia menyebut bahwa naturalisasi Dimiane bukan sekadar untuk prestasi sepak bola, tetapi juga untuk memperkuat persatuan dan kebanggaan nasional. "Hari ini kita tidak hanya mendapatkan pemain, tetapi saudara baru," katanya dengan nada emosional. Di sisi lain, pelatih tim nasional terlihat tersenyum puas. Ia sudah lama menginginkan pemain dengan karakter seperti Dimiane. Tenang, disiplin, cerdas, dan memiliki visi permainan tinggi. Dalam wawancara singkat, ia menyebut bahwa Dimiane akan menjadi pilar penting di lini tengah Garuda. Namun, perjalanan ini tidak mudah. Beberapa pihak sempat menentang naturalisasi, berpendapat bahwa Indonesia harus lebih fokus mengembangkan pemain lokal. Tetapi sumpah hari ini seolah menjawab semua kritik. Dimiane bukan datang untuk menggantikan talenta lokal, melainkan untuk mengangkat level sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Setelah upacara selesai, Dimiane berjalan keluar gedung dan disambut ribuan supporter. Ia melambaikan tangan, tersenyum, dan beberapa kali menepuk dada sebagai tanda cinta untuk Indonesia. Seorang anak kecil bahkan berhasil mendekat dan memberinya bendera merah putih kecil, yang langsung ia terima dan cium dengan penuh hormat. Di malam hari, pesta rakyat digelar di beberapa kota. Di Bandung, ribuan bobotoh berkumpul di pusat kota, menyalakan flare, menyanyikan lagu kebangsaan, dan merayakan kelahiran Dimiane sebagai WNI. Di Jakarta, komunitas supporter timnas juga melakukan hal serupa. Sementara itu, media internasional mulai menyoroti kisah ini. Beberapa portal Eropa menulis tentang pemain yang memilih Indonesia dengan sepenuh hati, menyebut sumpah Dimiane sebagai salah satu momen paling emosional dalam sejarah naturalisasi sepak bola. Di hotel tempat ia menginap, Dimiane dikabarkan tidak bisa tidur nyenyak. Ia terus menatap paspor barunya yang berwarna hijau dengan lambang Garuda di sampul depan. Bagi banyak orang itu hanya dokumen, tetapi baginya itu adalah simbol rumah baru, identitas baru, dan tanggung jawab baru. Keesokan harinya, ia dijadwalkan langsung bergabung dengan latihan tim nasional. Para pemain menyambutnya dengan hangat, memberikan pelukan dan ucapan selamat. Beberapa bahkan bercanda bahwa kini mereka harus berlatih lebih keras karena, saudara baru, mereka memiliki standar tinggi. Di tribun, ribuan supporter kembali hadir untuk menyaksikan sesi latihan terbuka. Mereka meneriakkan namanya berulang-ulang, Dimiane, Dimiane, dan ia merespons dengan melambaikan tangan serta mengangkat jempol. Dalam sesi wawancara, Dimiane berkata, "Saya tidak hanya ingin bermain untuk Indonesia. Saya ingin menang bersama Indonesia. Saya ingin membuat anak-anak di sini bangga dan percaya bahwa mimpi bisa menjadi nyata."